Berawal dari keresahan akan harga garam pada tahun 2015 hingga tahun 2016 silam yang merosot drastis hingga berada di angka Rp300 per kilogram, membuat Septi, warga Kabupaten Cirebon, mempelajari kandungan garam di sejumlah negara yang ternyata tidak hanya untuk pelengkap makanan, melainkan juga untuk kesehatan dan kecantikan. Hasilnya luar biasa. Septi berhasil membuat olahan garam dengan cara manual yang digabungkan dengan berbagai bahan alami, seperti minyak zaitun, minyak kelapa, pewangi aromaterapi, hingga essential oil. Berbagai macam produk garam olahan kosmetik dan kesehatan diproduksi, seperti food salt, face scrub, body scrub, face toner, dan lainnya. Sejak dibuka pada tahun 2015, permintaan pun terus meningkat dari dalam dan luar daerah Cirebon, terutama kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan kota lainnya. Baru pertama kali ke sini, terus kayaknya pas dari sini ketertarik sih, banyak. Jadi ada body scrub, ada face scrub, pengen coba aja sih, kayaknya lebih ini. Karena baru dari garam juga kayaknya lebih tertarik aja sih. Garam yang dipakai bukanlah garam sembarangan atau biasa. Garam terlebih dahulu menjalani proses sehingga kadar garam NaCl dapat diukur sesuai kebutuhan produksi. Sebetulnya Ramasinta garam terapi itu dia muncul karena melihat sebelumnya itu garam itu kan harga 1 kilo waktu itu 2016 itu harga sekitar 300 per kilo. Nah kemudian saya berusaha untuk ngulik, cari tahu sana sini, ternyata apa sih manfaat garam sebetulnya, kok bisa harga itu cuma Rp300, apa kita nggak bisa punya sih produk kreativitas lain gitu. Ternyata manfaat garam itu banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya dari garam itu kita bisa melakukan perawatannya. Septi berharap barangnya dapat memberi manfaat kepada para petani garam yang selama ini mengeluhkan harga garam terus merosot. Serta inovasi garam ini dapat memberi manfaat untuk menambah kecantikan sekaligus memberikan kesehatan dan terapi bagi seluruh penggunanya. Muhammad Syahri Romdon, Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desviana Prakawati, NPM 1750678. Di sini saya akan memaparkan tentang inovasi. Inovasi secara umum merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia. Teori ini meyakini bahwa setiap inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Inovasi juga merupakan sebuah tahap awal ketika seseorang mulai melihat dan mengamati inovasi baru dari berbagai sumber, khususnya pada media massa. Beberapa jenis inovasi juga bahkan harus disosialisasikan melalui komunikasi interpersonal dan kedekatan secara fisik. Lalu, apa inovasi secara wirausaha? Inovasi dalam wirausaha merupakan sebuah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang atau doing new things. Inovasi juga merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Peter Drucker pernah mengatakan bahwa inovasi memiliki fungsi yang khas bagi wirausaha. Dengan inovasi, wirausaha menciptakan baik sumber daya produksi yang baru maupun pengelolaan sumber daya yang sudah ada, dengan peningkatan hasil potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dalam suatu prosesnya juga dapat mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dipasarkan, baik suatu gagasan yang memegang peranan penting dan pikiran kreatif dalam mengembangkannya. Dengan demikian, inovasi merupakan suatu kombinasi visi untuk menciptakan suatu gagasan yang lebih baik dan keteguhan serta dedikasi untuk mempertahankan suatu konsep melalui implementasi. Ada proses inovasi. Proses inovasi merupakan sebuah hasil suatu pencarian, suatu kesempatan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Proses ini dimulai dengan adanya analisis sumber daya kesempatan yang menjadi suatu objek. Inovasi juga bersifat konseptual dan perseptual yang artinya dapat dipahami dan dilihat. Seseorang inovator harus melihat, bertanya, dan mendengar
orang lain untuk mencari sebuah inovasi. Inovasi yang berhasil juga pada umumnya lebih sederhana dan terfokus, ditujukan kepada pengaplikasiannya serta desainnya yang khas, jelas, dan cermat. Inovasi juga melibatkan lebih kerja fisik daripada pemikiran. Thomas Alva Edison mengatakan, jenius merupakan perpaduan dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Lebih dari itu, pada umumnya bekerja dalam satu bidang, contohnya Edison, ia hanya bekerja dalam suatu bidang, yaitu bidang listrik, dan ia juga menemukan sebuah inovasi baru yang berupa bola lampu. Selanjutnya ada jenis inovasi. Jenis inovasi menurut Donald Kuratko terdiri dari 4. Yang pertama ada penemuan. Penemuan merupakan suatu kreasi produk yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Misalnya penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, telepon oleh Alexander Graham Bell. Yang kedua, ada pengembangan. Pengembangan merupakan pengembangan suatu produk yang sudah ada. Konsep ini menjadi seperti aplikasi ide yang berbeda. Misalnya pengembangan McDonald's oleh Ray Kroc. Yang ketiga, ada duplikasi. Duplikasi merupakan peniruan suatu produk yang prosesnya yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan hanya semata meniru, melainkan menambahkan suatu sentuhan kreatif untuk memperbaiki suatu konsep agar mampu bersaing, memenangkan persaingan. Misalnya duplikasi perawatan gigi oleh Dentalen. Yang keempat, ada sintetis. Sintetis merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada untuk menjadi sebuah formulasi yang baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide yang sudah ditentukan dan dibentuk, sehingga menjadi produksi yang dapat diaplikasikan dengan cara yang baru, misalnya sintetis pada arloji oleh Casio. Selanjutnya ada prinsip inovasi. Inovasi produk bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas, fungsi, menambah menarik desain produk, serta menekan biaya operasional produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Melalui sebuah inovasi juga penyediaan produk, hal yang terpenting yang diharapkan adalah adanya penyempurnaan kualitas dari suatu produk yang dihasilkan terhadap produk yang sebelumnya yang sudah ada. Selanjutnya ada kegagalan inovasi. Kegagalan inovasi mengakibatkan hilangnya sejumlah nilai investasi, menurun modal pekerjaan, meningkatkan sikap sinis atau penolakan produk yang sudah ada. Padahal produk yang gagal seringkali memiliki potensi sebagai ide yang baik. Penolakan terjadi akibat kurangnya modal, keahlian yang kurang, atau produk yang tidak sesuai dengan pasar. Kegagalan juga harus diidentifikasi dan diseleksi ketika proses berlangsung. Penyeleksian dini juga memungkinkan kita dapat menghindari uji coba ide yang tidak cocok dengan bahan baku, sehingga dapat menghemat biaya suatu produksi. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pani. Perkenalkan, nama saya Pani Apriani, NPM 1750646. Di sini saya akan memaparkan cara bagaimana mengembangkan inovasi dalam kewirausahaan. Yang pertama, lebih sering mengamati. Kreativitas dan inovasi itu timbul dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan. Misalnya mengamati lingkungan sekitar, lingkungan tempat kerja, dan lain-lain. Jika perlu, catatlah hasil pengamatan itu. Perhatikanlah misalnya dalam rasa, warna, dan tekstur. Yang kedua, selalu bertanya mengapa. Bertanya akan membantu kita untuk memiliki pemikiran jauh lebih kritis. Berpikir kritis ini merupakan jembatan yang akan menghubungkan dengan kreativitas dan inovasi. Jadi, seringlah bertanya mengapa, dengarkanlah jawabannya, dan munculkanlah pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita. Kemudian, temukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misalnya, contoh, mengapa seblak identik dengan pedas? Mengapa tidak mencoba untuk seblak yang rasanya lebih manis? Seperti itu contohnya. Yang ketiga, membangun koneksi. Koneksi di sini adalah lingkungan kita tinggal atau bergaul. Lihatlah di mana kita bergaul atau tinggal.
Jika kita menempatkan diri dalam lingkungan orang-orang yang kreatif dan inovatif, kita juga akan menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Jadi pastikan kita juga memilih lingkungan pergaulan yang tepat, yang mampu mendorong kita untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Keempat, jangan takut bereksperimen. Kreativitas dan inovasi akan memunculkan peluang usaha yang baru yang sangat menguntungkan. Namun, ide-ide cemerlang tidak akan membuahkan suatu hasil jika kita takut untuk mencoba. Jadi, jangan takut untuk bereksperimen yang sebenarnya dapat membuka kesempatan untuk kita belajar dari kesalahan. Jika kita semua ingin mengembangkan produk baru, maka lakukanlah eksperimen terhadap produk yang demand-nya sangat tinggi, yang saat ini sedang tinggi. Contohnya seperti produk sanitasi, produk alat rumah tangga, minuman, dan makanan. Yang kelima, peka terhadap lingkungan sekitar. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dapat juga dilakukan dengan lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi, kalian semua yang sedang berwirausaha atau yang akan memulai wirausaha, mulailah terbiasa peka dan memperhatikan secara detail apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Jadikanlah apapun yang kalian dengar, rasa, sebagai proses pengembangan kreativitas dan inovasi. Dan cobalah untuk menerima masukan dari orang lain, baik fakta atau informasi lainnya. Dan dengan mendapatkan hal tersebut, barangkali kalian menemukan sebuah ide baru. Yang keenam, ikuti perkembangan zaman. Jika kalian ingin memiliki bisnis yang bertahan lama, kalian harus mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut bisa meliputi teknologi, konsumen, pasar, dan lain-lain. Jika kalian tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut, siap-siap bisnis kalian akan sulit bertahan. Sekian pemaparan materi saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Regina. Perkenalkan, nama saya Regina Sucianti, NPM saya 1750647. Di sini saya akan membahas mengenai cara membuat suatu produk. Sebelum kita membahas kepada cara membuat suatu produk, di sini kita juga harus mengenal apa itu produk. Menurut Lutfi Wadi, produk di sini adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai. Nilai ini adalah nilai manfaat kepada suatu konsumen. Setelah kita mengenal pengertian produk, selanjutnya adalah inovasi produk. Inovasi produk ini berkaitan erat dengan peluncuran produk. Salah satu bentuk inovasi produk adalah adanya produk baru. Produk baru ini meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai cara membuat suatu produk. Menurut Stankion J. William, perusahaan perlu mempertimbangkan bagaimana cara membuat suatu produk. Nah, pertimbangan tersebut ada beberapa hal. Yang pertama, harus ada permintaan pasar yang cukup besar. Saat kita ingin membuat suatu produk, kita juga harus memikirkan apakah produk tersebut akan laris di pasaran jika diluncurkan. Lalu yang kedua, produk harus sesuai dengan standar sosial dan lingkungannya. Maksudnya dengan standar sosial dan lingkungannya di sini adalah produk yang kita luncurkan harus sesuai zaman atau mengikuti zaman. Lalu yang C, produk harus layak secara finansial. Maksudnya di sini adalah secara finansial produk yang akan kita luncurkan tersebut akankah dia laris, akankah dia memberikan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Lalu yang D, harus tidak ada permasalahan hukum. Maksudnya di sini adalah sebisa mungkin jika kita akan membuat suatu produk, kita harus membuat produk tersebut produk yang orisinil, produk yang benar-benar baru, agar terhindar dari pembuatan produk yang plagiarisme, sehingga kita terhindar juga dari permasalahan hukum. Lalu yang terakhir ada produk harus sesuai dengan citra dan tujuan perusahaan. Contohnya adalah misalkan suatu perusahaan ini dia selalu membuat produk atau merancang produk kosmetik. Produk kosmetik ini
produk-produk kosmetik yang diluncurkan perusahaan tersebut, misalkan mereka selalu berasal dari bahan-bahan alami atau bahan-bahan herbal. Nah, karena tujuan dari perusahaan itu adalah mereka tidak ingin wanita-wanita di Indonesia itu memakai produk yang dari bahan-bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya, sehingga mereka selalu membuat atau meluncurkan suatu produk yang berasal dari bahan herbal atau bahan-bahan alami, sehingga baik untuk muka atau wajah untuk masyarakat atau konsumen yang di pasaran tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 5 kategori produk baru. Yang pertama ada produk yang benar-benar baru, yaitu produk baru sebagai hasil dari inovasi yang menciptakan pasar baru. Yang kedua ada lini produk baru, yaitu produk yang memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar yang sebelumnya telah ada untuk pertama kali. Lalu tambahan dari lini produk yang sudah ada, misalnya dengan memberi tambahan pada ukuran bentuknya, isi yang berbeda, dan sebagainya. Lalu penyempurnaan sebagai revisi terhadap produk yang sudah ada, menambahkan ciri-ciri, model baru, mengubah persyaratan dan unsur-unsur produk. Lalu yang terakhir adalah repositioning biaya, yaitu produk baru yang menghasilkan unjuk kerja yang sama pada tingkat biaya yang lebih rendah. Maksudnya di sini adalah kita membuat produk yang sama namun meminimalkan biaya yang lebih rendah daripada biaya sebelumnya. Terima kasih. Pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Deliana Putri, NPM 1750658. Akan menjelaskan peranan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk dan jasa. Untuk berwirausaha, inovasi dan kreativitas adalah hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri wirausaha demi perkembangan dan kesuksesan sebuah usaha. Keduanya seringkali dipandang hampir serupa. Inovasi dan kreativitas adalah inti dari kewirausahaan. Pada dasarnya, sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Sedangkan kreativitas adalah dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Kemampuan yang dihasilkan oleh kreativitas merupakan kemampuan dalam membuat sesuatu menjadi baru dalam keberadaannya dan merupakan pembentukan ide-ide baru yang original dan tidak biasa atau unik. Pola pikir dari orang kreatif adalah berpikir out of the box serta memiliki pemikiran yang terbuka dan bebas untuk mendekati sesuatu dengan cara baru. Sedangkan inovasi adalah mengimplementasikan kreativitas terhadap sesuatu menjadi suatu kombinasi yang baru yang dapat menghasilkan. Definisi baru di sini tidak selalu berarti original, melainkan kebaruan atau diperbaharui, yang berarti juga adalah improvement. Karena inovasi tidak harus selalu barang atau jasa baru, melainkan perbaikan atau pengembangan dari barang atau jasa yang telah ada. Pengembangan usaha membutuhkan kemampuan inovasi dan kreativitas untuk menghadapi tantangan dalam usaha, khususnya untuk menemukan produk dan layanan yang unggul. Banyak produk dan layanan yang dihasilkan oleh pembisnis karena merupakan hasil inovasi dan kreativitas yang dikembangkan oleh usaha. Oleh karena itu, menjadi wirausaha yang unggul diperlukan kemampuan melakukan inovasi dan kreativitas. Inovasi memegang peranan penting dalam mengembangkan produk dan jasa dalam bisnis. Berbagai kesuksesan wirausaha di dunia disebabkan oleh kreativitas dalam mengembangkan produk. Persaingan yang ketat dalam berwirausaha mendorong wirausaha untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut harus dilandasi cara berpikir yang maju, gagasan-gagasan baru yang berbeda dibandingkan produk-produk yang telah ada. Berbagai gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, ataupun waktu, dan memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha yang pada awalnya kelihatan mustahil.
Saat ini, berbagai hasil inovasi yang didasarkan kreativitas wirausaha menjadi produk dan jasa yang unggul. Wirausaha melalui proses kreatif dan inovatif menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa yang kemudian menciptakan berbagai keunggulan, termasuk keunggulan yang bersaing. Perusahaan seperti Microsoft, Sony, dan Toyota Motor merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam produk karena memiliki kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Berikut contoh-contoh di dalam dunia nyata. Yang pertama, Microsoft dan kreativitas. Bill Gates, pendiri dan CEO dari Microsoft, telah sering bebas menyatakan bahwa ia tidak inovator dan tidak ingin menjadi pemimpin dalam pengembangan perangkat lunak. Bisnis yang beresiko tinggi dengan masa depan yang tidak dapat diprediksi, dia lebih memilih perusahaan lain untuk datang dengan ide-ide inovatif dalam menguji pemasaran mereka. Jika berhasil, Microsoft juga akan mencoba untuk mendapatkan teknologi mereka atau mengembangkan produk untuk aplikasi serupa. Bill Gates mengklaim bahwa sebagai hasil dari pemikiran seperti ini, perusahaannya mulai dari awal gaya yang sangat sederhana dan basement dan telah berkembang menjadi pengembang perangkat lunak yang dominan di dunia, sementara membuat dia orang terkaya di dunia. Yang kedua, membongkar kode Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, Badan Intelijen Inggris bingung oleh torpedo kapal dagang yang dilepas pantai Inggris dan Irlandia. Mereka mencegat pesan dipahami dari Jerman ke perahu mereka komandan. Untuk mempercepat mengartikan dan efektivitas mencegat pesan, lembaga menemukan apa yang disebut mesin turret yang merupakan kelanjutan dari proses pemecahan kode secara resmi yang dilakukan dengan tangan. Begitu sukses bahwa sekutu yang tenggelam kapal selam Jerman di tingkat 1 hari. Mesin turret digunakan sampai 1944 ketika Jerman tertangkap pada kode penerobosan agen ganda dan pada gilirannya meningkatkan kemungkinan jawaban yang benar secara eksponensial dengan mesin baru. Yang selanjutnya ada kreativitas dan DNA. James Watson, seorang ahli genetika di Amerika, dan Francis Crick oleh seorang ahli fisika Inggris bekerja sama untuk beberapa waktu di University of Cambridge di Inggris menemukan struktur DNA. Penelitian lain telah mencoba banyak pendekatan, namun tidak satupun dari mereka bisa datang dengan penjelasan yang memuaskan untuk struktur DNA. Cerita berlanjut bahwa satu malam pada tahun 1953 salah satu dari dua ilmuwan bermimpi. Dia bermimpi bahwa ada dua ular yang saling terkait satu sama lain dan menari. Dia terbangun kaget dan dari mimpinya. Saat itulah pekerjaan detektif intensif mereka datang ke puncaknya dalam bentuk untai DNA yang diadakan bersama-sama dalam bentuk helix ganda sekarang terkenal. Selanjutnya, kreatif kepicikan Xerox. Pada tahun 1970, Xerox Palo Alto Research Center atau PARC dibuka di Palo Alto, California. Xerox menyiapkan laboratorium khusus ini dengan sejumlah antardisiplin tim peneliti dan brainstormers. Tujuan mereka adalah untuk kembali defame masa depan Xerox. Jadi, ketika kantor paperless mengambil alih Xerox, perusahaan dokumen masih akan berada dalam bisnis. Tim telah datang dengan ide-ide banyak dan prototipe perangkat keras dan perangkat lunak untuk memfasilitasi pembangunan tersebut. Ini menciptakan prototip dari komputer pribadi area network pertama lokal untuk menghubungkan komputer kantor dan
printer laser komersial pertama. Ada juga inovasi seperti icon komputasi berbasis sistem on-screen simbol dan mouse pointer ke pemerintah masalah, dan jendela berbasis komputasi sendiri juga muncul menjadi PARC untuk beberapa nama. Selanjutnya, kreativitas di Apple Computer. Komputer Apple adalah contoh yang baik dari pasang surut dari proses kreatif. Apple memiliki ide-ide besar dan orang-orang menyukai komputer mereka yang sederhana dan mudah digunakan. Desktop, cara mereka mengorganisasikan materi dari komputer dengan sampah yang bisa untuk membersihkan, mengajukan banding ke non-teknisi. Tetapi Apple punya masalah ide teknis yang jauh ke depan dari waktu, namun pendekatan manajerial dan pemasarannya pelit, lebih cocok dengan pemikiran abad terakhir. Mereka tidak membuat sistem operasi mereka menjadi tersedia secara luas sehingga orang lain bisa menulis program yang dijalankan pada komputer mereka, sehingga meningkatkan penerapan dan permintaan untuk komputer mereka. On dan off Apple memiliki gelombang kreativitas yang membawanya kembali, tapi kemudian lagi akan terjerumus ke dalam tinta merah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Alita. Saya sebagai penyaji 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengembangkan produk atau jasa yang unggul. Nah, salah satu yang harus dilakukan oleh wirausaha adalah mengembangkan produk dan jasanya menjadi unggul. Secara umum, mengembangkan produk dan jasa yang unggul ini adalah suatu proses kreatif dan inovasi yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha. Selain itu, dalam cepatnya perubahan selera konsumen, teknologi, dan persaingan yang ketat menuntut banyak perusahaan untuk memperebutkan peluang pasar, baik itu perusahaan yang mengeluarkan produknya sejenis maupun perusahaan yang mengeluarkan produknya yang beraneka ragam. Maka hal ini menuntut wirausaha untuk dapat mensiasati pasar dengan cara meluncurkan atau mengeluarkan produk inovasi baru atau yang disebut pionir produk. Ada 2 cara untuk mengembangkan produk dan jasa. Dengan cara 1, akuisisi. Akuisisi ini yaitu membeli seluruh perusahaan dengan membuat produk perusahaan lain. Dan yang kedua ini mengembangkan produk baru. Nah, lewat mengembangkan produk baru ini kita sebagai wirausaha dapat memperbaiki produk, bisa memodifikasi produk ataupun memperbaiki merek. Oke. Maka untuk wirausaha yang baru atau para wirausaha, khususnya wirausaha baru, tidak disarankan untuk mengambil strategi akuisisi karena strategi ini itu membutuhkan modal yang cukup besar. Maka untuk wirausaha baru disarankan untuk mengembangkan produknya itu dengan cara mengembangkan produk, inovasi produk, dengan cara memodifikasi produk. Misal asalnya itu cibai isi, biasa cibai isi kan biasa aja gitu, isinya aci aja. Nah, sekarang bisa pakai mozzarella, ini bisa ya menjadi modifikasi produk. Terus menciptakan produk apa sih yang belum ada di pasaran, nah baru kita luncurkan. Lalu memperbaiki produk juga bisa. Ya, cukup sekian yang dapat materi yang saya sampaikan. Saya tutup presentasi ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila banyak
banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.